Maroko dan kisah sepasang waliullah gunakan bola sebagai media komunikasi. Maroko tengah menjadi sorotan dunia setelah lolos 8 besar Piala Dunia Qatar 2022 usai kalahkan Spanyol. Keberhasilan timnas sepak bola Maroko ini membuat negara Maroko menjadi buah bibir netizen. Tak hanya negaranya yang unik, timnas sepak bolanya juga memiliki keunikan tersendiri. Setiap selesai pertandingan mereka ramai-ramai bersujud di atas rumput sebagai bentuk syukur atas kemenangannya. Beberapa pemainnya juga tak sungkan memeluk orang tua dan keluarga tercintanya di tribun penonton. Salah satu pemain timnas Maroko, Zakaria Abouhlal, adalah seorang qori, hafiz dan kerap menjadi imam sholat dan khatib Jumat. Uniknya lagi, punggawa Maroko membaca surat Al-Fatihah sebelum adu penalti melawan Spanyol. Selain mengandalkan kemampuan, mereka tak lupa berdoa kepada Sang Khalik. Negeri Maghribi atau Al-Mamlakah Al-Maghribiyah ini memang unik. Ada banyak fakta unik tentang negara berpenduduk muslim di ujung barat Afrika ini. Salah satunya kisah asmara sepasang waliullah yang menggunakan bola sebagai media komunikasinya. Untuk diketahui, Maroko dijuluki sebagai buminya para wali. Di negara ini terdapat sekitar 5.000 makam waliullah yang umumnya adalah para pelaku tarekat sufi yang tersebar di seluruh Maroko. Tak heran jika negara berpenduduk muslim 66 juta jiwa ini banyak melahirkan ulama besar ahli tasawuf, seperti Imam Al-Jazuli 807 hingga 870 Hijriah, pengarang kitab salawat yang populer Dalail Khairat. Kemudian beberapa waliullah asal Maroko telah melahirkan 6 tarekat besar di dunia. Di antaranya adalah Imam Syekh Ahmad At-Tijani, Syekh Muhammad bin Isa Al-Maghribi, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Sidi Ali bin Muhammad Al-Botchisi, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Asy-Syakwati, dan masih banyak yang lainnya. Kisah asmara sepasang waliullah. Bagi masyarakat muslim Maroko, makam waliullah dianggap sesuatu yang sakral dan meyakini adanya barokah dari para wali-wali Allah yang terkubur di makam tersebut. Mereka pun sering berziarah sebagai wasilah atau perantara dikabulkannya doa-doa dan hajat mereka atas izin Allah. Koordinator Himpunan Alumni Maroko di Indonesia, Dr. Medhata, menceritakan kisah unik sepasang waliullah di Maroko dalam catatannya di Islam Kafah. Di antara banyak makam wali Allah yang pernah dikunjunginya, terdapat sebuah makam sepasang wali sejoli yang fenomenal di wilayah Az-Zimur, yaitu Lala Aiha Bahriyah dan Molay Bouhaib. Kedua wali sejoli ini mempunyai kisah asmara yang unik. Mereka hidup pada awal abad ke-15 Masehi atau sekitar abad ke-10 Hijriah. Lala Aiha pada masanya dikenal sebagai pejuang wanita yang disegani penjajah kolonial Prancis. Kelihayan berperang dan keberanian bersama dengan pejuang wanita membuat kerepotan tentara penjajah di wilayah Dukala Abda. Menurut legenda masyarakat Maroko bahwa sesungguhnya Lala Aiha Bahriyah aslinya bukan warga Maroko, tapi ia adalah pendatang dari kota Baghdad, Irak. Ia datang ke Maroko demi mengejar cintanya kepada seorang wali yang tinggal di Al-Zimur, yaitu Molay Bouhaib. Alkisah jalinan asmara keduanya terjadi dengan cara yang unik. Mereka berkomunikasi jarak jauh secara spiritual, dan uniknya media yang mereka gunakan untuk berkomunikasi adalah bola. Konon jika Molay Bouhaib yang tinggal di Maroko rindu pada kekasihnya Lala Aiha yang tinggal di Baghdad, ia hanya mengambil sebuah bola kaki lalu ditendang ke arah Baghdad sambil berteriak, "Terimalah ini Aiha." Maka Lala Aiha menerima bola itu kemudian menendangnya kembali ke arah Maroko sambil berteriak pula, "Terimalah juga ini Bouhaib," dan seterusnya. Meski ada juga versi lain yang menceritakan bahwa kisah asmara mereka diawali setelah pertemuan pertama di Baghdad, yaitu ketika Molay Bouhaib berkelana menuntut ilmu ke Baghdad dan belajar pada seorang syekh besar di kota itu, yang tidak lain adalah orang tua Aiha sendiri. Namun cinta mereka kandas karena tidak direstui oleh kedua orang tua Aiha Bahriyah. Maka pulanglah Molay Bouhaib ke Maroko dengan patah hati. Berkat cinta yang terpendam di dalam hati Aiha Bahriyah pada Molay Bouhaib sangat dalam, maka ia memutuskan berkelana ke Maroko untuk menemui sang pujaan hati di Al-Zimur.
Tetapi naasnya sebelum Lala Aiha Bahriah sampai ke Al-Zamor, ia keburu dijemput ajal dengan sebuah kecelakaan perahu tenggelam di laut menjelang memasuki dermaga Al-Zamor dan langsung dimakamkan di sana. Mengetahui kekasihnya meninggal dunia setelah susah payah mencari dirinya, Mulai Buhaib pun dirundung penyesalan yang mendalam, sehingga ia mengikrarkan dalam hatinya untuk hidup membujang selamanya. Ia berwasiat bila suatu saat ia meninggal dunia agar dimakamkan berdekatan dengan makam Lala Aiha Bahriah, kekasih sejatinya itu. Dr. Mehata menceritakan karena melegendanya kisah cinta Lala Aiha dan Mulai Buhaib meskipun tidak happy ending, dan kesalehan serta keteladanan keduanya membuat makamnya ramai didatangi pengunjung lokal dan mancanegara. Bahkan pesiarahnya tidak terbatas pada umat Islam saja, tetapi disiarahi pula oleh umat agama yang lain. Yang lebih uniknya lagi, kata Mehata, makam Lala Aiha Bahriah yang bersebelahan dengan makam Mulai Buhaib di Al-Zamor ini lebih khusus disiarahi oleh umumnya perawan tua, yaitu para perempuan yang sudah lama menanti jodohnya tapi belum kunjung datang. Mereka meyakini bahwa keramat Lala Aiha Bahriah dapat mempertemukan jodohnya dan menikah. Berbeda dengan peziarah makam Mulai Buhaib, pengunjungnya biasanya pasangan-pasangan yang menginginkan anak laki-laki atau keturunan. Demikianlah sekelumit kisah unik pasangan wali Allah yang makamnya selalu ramai dikunjungi oleh peziarah di Maroko. Wallahu a'lam bishawab.